Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau kesenjangan di dalam lingkungan masyarakat yang dilatar belakangi oleh status sosial, ekonomi, dan juga budaya. Menurut Budi Winarno, ketimpangan sosial merupakan kegagalan perkembangan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Salah satu dampak yang terasa dengan adanya ketimpangan sosial adalah rendahnya tingkat pendidikan. Ketimpangan pendidikan adalah perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Artinya, pemerataan pendidikan harus merata tanpa adanya kesenjangan. Jika tidak, masyarakat tidak akan memperoleh akses pendidikan dan pembangunan yang layak. Ketimpangan pendidikan di Indonesia telah menjadi isu signifikan yang terdampak negatif terdapat kemajuan sosial dan ekonomi. Masyarakat kecil yang memiliki ekonomi kurang bagus hanya akan memiliki pendidikan yang rendah, berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang bagus dan status sosial yang tinggi cenderung berpendidikan tinggi. Di Indonesia sendiri, masyarakat masih harus menggunakan biaya untuk mendapatkan pendidikan. Ada beasiswa tetapi juga ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkannya, sehingga banyak masyarakat kecil yang masih belum mendapatkan pendidikan yang tinggi. Apalagi di era globalisasi saat ini, sekolah terus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Namun hal itu tentunya membutuhkan modal yang cukup besar. Adanya globalisasi mendorong terjadinya peningkatan mutu dan standar pendidikan. Peningkatan tersebut berimbas pada naiknya biaya untuk mengakses pendidikan. Hal inilah yang membentuk masyarakat miskin semakin sulit untuk mengakses dan mengenyam pendidikan yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan diantaranya kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan, ketimpangan ekonomi, disparitas antara pulau-pulau di Indonesia, ketimpangan gender, dan kekurangannya pengembangan profesionalisme guru. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia yaitu dengan mengalokasikan sumber daya secara adil, penyediaan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Contoh kasus ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah timpangnya pendidikan di daerah ibu kota Jakarta dengan daerah pelosok Papua. Di Jakarta, pendidikan bisa dibilang lebih maju dan lebih merata. Tak hanya itu, fasilitas yang ada di sekolah-sekolah perkotaan juga sangat lengkap dan memadai. Lokasinya juga bisa diakses oleh murid-murid dengan mudah dan tanpa resiko apapun. Sedangkan di daerah Papua masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan infrastruktur yang baik. Sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Papua juga masih jauh dari kata lengkap, malah bisa dibilang sangat kurang.